Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Tolib, staf LPK Jayamu. Channel ini dibangun khusus untuk membahas tentang yayasan, majikan, dan pembantu atau hal-hal yang menyertainya. Gitu kan. Hal ini saya akan membahas dari beberapa judul yang paling banyak dicari di Google atau pertanyaan dari beberapa pegawai, yaitu adalah tentang jam kerja pembantu. Kan mungkin buat mbak-mbaknya di luar itu belum tahu jam kerja pembantu itu kira-kira jam berapa aja ya gitu kan. Nah di sini saya akan membagikannya gitu kan, karena jam kerja pembantu itu setiap majikan itu berbeda, tapi secara standarnya itu nggak jauh-jauh berbeda, tapi secara umumnya itu nggak jauh-jauh beda, mirip-mirip lah, tapi tetap jobnya tetap sama aja gitu kan. Yang menjadi pembeda itu nanti adalah pertama, job ART itu apakah ART murni atau ART serabutan. ART plus momong itu beda, itu kan jamnya itu kan. Atau baby sister dan ART itu jam kerjanya juga beda. Atau ART dan perawat lansia itu jam kerjanya juga beda, jadi nggak sama gitu kan. Kalau yang ART murni itu cenderung job utamanya masak saja, habis itu dia beberes. Bahasa sederhana itu kalau orang umum melihat ya masak beberes saja biasa, tapi kalau yang yang ART serabutan plus momong itu ya beberes ya momong anak, biasanya gajinya lebih gede gitu kan. Nah kalau yang perawat lansia ya perawat lansia aja, jam kerjanya tergantung ngikutin kondisi perawat lansia yang dirawatnya, omnya itu lagi sehat atau lagi tidur, nah itu dia ngikutin dia. Kalau job baby sister, jam kerjanya itu adalah sesuai dengan anaknya. Kalau dia job baby sister murni, jadi khusus ngurusin anak aja, jadi dia nggak ngurusin masak segala macam, dia cuma ngurusin anak aja. Nah itu jam kerjanya juga ngikutin anaknya itu menyesuaikan gitu. Nah hari ini saya akan membahas yaitu jam kerja yang khusus pembantu saja gitu kan. Nah, pertama dari mulai bangun pagi, yaitu bangun tidur. Rata-rata pembantu itu bangunnya adalah jam 4.30 setengah 5. Ada juga jam 5 gitu kan. Rata-rata setengah 5. Dan ide dasarnya adalah pegawai harus bangun lebih pagi daripada majikan. Nah, itu setelah bangun jam setengah 5 atau jam 5 ngapain kerjanya? Itu biasanya ngepel, nyapu, ngepel, ngelap gitu kan, ngelap itu perabotan segala macam, yaitu nyapu dan ngepel itu harus dibersih semuanya dulu. Nah setelah nyapu ngepel biasanya terus ngapu nyepel rumah udah selesai, habis itu yaitu ke halaman, bersih halaman, yaitu biasanya nyiram kembang gitu kan, nyiram kembang atau motongin rumput gitu kan yang di halaman rumah. Setelah Anda udah bersih-bersih, nyapu dan ngepel, habis itu selanjutnya jam 7 kadang Anda pergi ke pasar disuruh belanja. Nah, di sini tergantung majikannya gitu kan. Dan titik masak ini tergantung majikan. Ada beberapa majikan yang dia hobinya makan di restoran, masaknya jarang. Nah, itu berarti Anda biasanya masak untuk Anda sendiri gitu kan. Atau ada juga majikan yang 100% Anda mengharuskan Anda harus bisa masak. Itu ada. Pegawai bisa masak bagus, nggak bisa masak juga boleh. Artinya kalau bisa masak itu nilai plusnya lebih begitu kan. Nah di sini jadi habis masak, setelah Anda belanja ke pasarnya tergantung majikan juga. Ada yang Anda dikasih uang, Anda belanja ke pasar sendiri, habis itu Anda balik. Ada juga yang majikan sendiri yang belanja, nah pulang Anda tinggal masakin saja gitu kan. Selanjutnya setelah Anda belanja ke pasar, yaitu Anda biasanya jam 8 sampai jam 10 itu tugas utama Anda yaitu masak-masak gitu kan, yaitu masak. Nah ini kalau Anda yang bisa masak atau yang majikannya nyuruh Anda masak gitu kan, jadi Anda tugasnya masak jam 8 sekitar sampai jam 10-an. Begitu masak udah selesai, habis itu Anda nyuci. Nah, Anda nyuci baju itu tuh kan. Nah nyuci bajunya itu beberapa majikan dia seneng laundry, beberapa majikan dia nyucinya itu pakai mesin cuci, beberapa baju yang tertentu dia nyucinya pakai tangan, nggak dimasukin mesin cuci juga nggak dimasukin laundry gitu kan. Nah itu ada beberapa majikan yang beda-beda itu kan. Nah setelah Anda nyuci, Anda selesai, habis itu jam 12 rata-rata istirahat gitu kan. Istirahat, jadi Anda bisa tidur-tiduran, istirahat dari jam 12 sampai jam 3, rata-rata seperti itu. Istirahat dari jam 12 sampai jam 3. Jadi idenya nyapu, bersih-bersih, ngepel, masak,
nyuci ini begitu selesainya, contoh kalau jam 11 ya jam 11 Anda biasanya langsung istirahat gitu kan. Biasanya jam 12 baru selesai, jam 12 istirahat. Istirahat sampai jam berapa? Sampai jam 3. Nah setelah jam 3 Anda mulai yaitu masak sore gitu kan. Jam 3 yaitu Anda mulai masak untuk sore gitu kan. Nah setelah masak sore sampai jam 5 biasanya gitu kan, habis itu Anda nyapu ngepel lagi gitu kan, nyapu dan ngepel lagi. Setelah nyapu dan ngepel lagi sampai jam 6 biasanya atau setengah 6. Nah habis itu setengah 6 atau sekitar maghriban Anda bisa istirahat. Nah setelah Anda istirahat itu, setelah Anda istirahat kan Anda menyiapkan makanan yang majikan sudah, terus Anda istirahat. Habis itu biasanya Anda nyetrika baju itu sampai jam 8 atau seperlunya yang Anda setrika gitu kan. Jadi Anda setrika baju sampai jam 8. Nah habis itu kalau udah nggak ada kerjaan, nah itu bisa istirahat lagi. Nah, ini adalah standar standar umum, tapi setiap majikan itu beda-beda dan menyesuaikan tergantung majikannya masing-masing gitu kan. Jadi share saya itu aja ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang belum mengalami kerja, jadi kalau pengen tahu job atau jam kerja pembantu itu kerjanya ngapain aja, nah itu yang sebutkan tadi gitu kan. Tapi secara umumnya yaitu beberes saja gitu kan. Jadi kalau info ini bisa bermanfaat, bisa di like dan subscribe. Sekian, terima kasih.